Mampukah Juventus memenangkan pertandingan perdana mereka di awal tahun 2023 ini? I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Seperti biasa di Juve Talk kali ini kita akan preview pertandingan atau lanjutan pertandingan Serie A di Giornata 16 antara Cremonese versus Juventus. Kita langsung masuk saja ke pembahasan. Di pertandingan kali ini Juventus minus beberapa pemain kunci mereka, yaitu seperti sang kapten Leonardo Bonucci, Paul Pogba, Juan Cuadrado, De Sciglio, Vlahovic, dan Angel Di Maria. Mereka semua belum bisa bermain di awal tahun ini. Dan kemudian berita baiknya Ilin Junior, Federico Chiesa sudah bisa ikut bermain. Dan kalau dilihat dari posisi klasemen sementara Serie A, Juventus berada di posisi ketiga dengan mengumpulkan 31 poin, masih terpaut 10 poin dengan sang pemuncak klasemen Napoli. Sedangkan Cremonese berada di peringkat 18 dan hanya mengumpulkan 7 poin. Harusnya Juventus kalau dilihat dari papan klasemen akan menang dengan mudah saat menghadapi Cremonese tengah malam nanti. Kalau dilihat dari pertandingan pertemuan terakhir Juventus versus Cremonese, pertemuan terakhir mereka terjadi di tahun 96 ya, saat Cremonese masih bermain di Serie A. Yaitu dari 5 pertemuan terakhir mereka, Juventus unggul. Dari 5 pertandingan terakhir mereka mampu menangkan 3 pertandingan dan mendapatkan 2 hasil imbang. Jadi kalau berbicara histori pertemuan, Juventus masih unggul jauh saat menghadapi Cremonese. Dan kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir Cremonese di Serie A musim ini, saat menghadapi Empoli, AC Milan, Salernitana, Udinese, Sampdoria, Cremonese tidak mampu mendapatkan kemenangan satupun dan hanya mendapatkan 3 hasil imbang dan 2 kesalahan. Berbeda dengan Juventus di 5 pertandingan Serie A-nya musim ini memenangkan semua pertandingannya, yaitu saat menghadapi Lazio, Verona, Inter, Lecce, dan Empoli. Juventus mampu menyapu bersih di 5 pertandingan tersebut. Dan apakah Juventus bisa melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Cremonese dini hari nanti atau tengah malam nanti? Saya rasa di atas kertas Juventus jelas sangat bisa memenangkan pertandingan meskipun tanpa Dusan Vlahovic, tanpa Juan Cuadrado dan sang kapten Leonardo Bonucci. Yang jelasnya Juventus bisa memainkan permainan seperti apa yang mereka lakukan sebelum jeda Piala Dunia kemarin, yaitu memaksimalkan Nicolo Fagioli, Adrien Rabiot, dan Locatelli di lini tengah dan memanfaatkan ketajaman Moise-Kean yang akhir-akhir ini atau di pertandingan terakhir Juventus, Moise-Kean selalu menjadi penentu atau selalu mencetak gol bersama tim. Kemudian kalau kita lihat dari susunan pemain atau prediksi line up yang akan dimainkan Juventus, seperti biasa Massimiliano Allegri akan memainkan formasi 3-5-2, yaitu di kiper ada Szczesny dan di trio back ada trio Brasil yaitu Danilo, Bremer, dan Alexandro. Sedangkan di tengah kembali ada Manuel Locatelli, Nicolo Fagioli, Adrien Rabiot, dan di sayap kiri ada Filip Kostic, dan di kanan yang unik ada Weston McKennie, salah satu pemain favorit saya. Dan di depan ada duet Arkadiusz Milik dan Moise-Kean. Menurut Sky Sport, formasi ini yang akan diturunkan Massimiliano Allegri saat menghadapi Cremonese tengah malam nanti. Dan ada beberapa rumor terkait Juventus menjelang pertandingan Cremonese, yaitu rumor-rumor transfer ya, yaitu Massimiliano Allegri sangat menginginkan Saka, pemain Arsenal, dan berharap bisa mendapatkan pemain tersebut di Januari. Dan melihat rumor, banyak media mengatakan dari Football Italia, Juventus terbuka untuk melakukan pertukaran dengan pemain Arsenal Saka dengan Dusan Vlahovic. Menurut teman-teman seperti apa nih? Apa kalian setuju dengan pertukaran pemain ini atau bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya pribadi secara materi, secara melihat kualitas pemain, saya sih setuju saja, karena Juventus butuh memang pemain yang lebih mempunyai skill individu, fisik yang kuat, dan seperti
bisa ditempatkan di banyak posisi seperti pemain Arsenal ini. Berbeda dengan Vlahovic yang kondisi fisiknya tidak stabil dan hanya bisa ditempatkan di depan sebagai penyerang tunggal, sedangkan melihat pemain Juventus yang ada tersedia, Juventus mempunyai Arkadiusz Milik dan Moise Kean yang berada di posisi yang sama atau penyerang murni. Sedangkan Juve butuh penyerang sayap, penyerang lubang atau sebagaimana yang bisa membuka ruang atau membawa bola seperti Federico Chiesa, Angel Di Maria seperti itu. Dan di Juventus posisi itu sangat minim. Federico Chiesa yang baru pulih dari cedera, Angel Di Maria kondisi fisiknya yang tidak stabil, Juan Cuadrado performa yang menurun, dan ada satu pemain yang muda belum bisa diharapkan yaitu Matias Sol karena masih butuh proses dan butuh waktu untuk perkembangan permainannya. Sedangkan Adrien Rabiot dikabarkan akan mendapatkan kontrak baru dari Juventus. Juventus sepakat untuk memberikan gaji tetap yang sama ya, gaji yang seperti yang diterima sekarang, tapi yang berbeda dari bonusnya dan untuk fee ke ibunya. Jadi ada penambahan di sisi bonus dan fee untuk sang agen pemain. Apakah Adrien Rabiot akan menyetujui kontrak baru ini atau malah akan meninggalkan Juventus di akhir musim nanti? Kalau bicara prediksi pertandingan Cremonese versus Juventus, dan kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir atau 2 pertandingan terakhir Juventus di Liga Italia saat bertandang atau pertandingan away saat menghadapi Verona dan Lecce, Juventus hanya mampu dengan menang dengan skor tipis yaitu 0-1, 0-1. Jadi kalau dilihat dari statistik seperti itu, kemungkinan besar Juventus kalau bisa memenangkan pertandingan mungkin juga akan memenangkan pertandingan tersebut dengan skor tipis 0-1, maksimal mungkin 0-2. Tapi saya harap Juventus mampu membuka kemenangan di awal tahun ini dengan skor yang meyakinkan, yaitu 0-2 untuk Juventus. Menurut teman-teman seperti apa jalannya pertandingan nanti? Prediksi pertandingan menurut teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin Juvetal kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, subscribe dan share. Terima kasih kalian telah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve. But I've known you too